jangan menjadikan NU ini seperti taksi plat kuning sing tujuannya gak jelas. Ya. Budal ketika ana sing bayar dijak nang pare gelem pokoke dibayar. Dijak nang Mojokerto gelem pokoke dibayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, sapa sing gelem ngurus NU tak anggap santriku, sapa sing dadi santriku tak dongakno husnul khotimah saanak putune. Ashabul fadilah wal karamah, para alim, para ulama, para kiai, para punyai, para asatid wal ustadzat ingkang tansah kawula dherekaken sedaya dawuh-dawuhipun. Wabil khusus al mukarram Kiai Haji Anwar Iskandar, Wakil Rais Am sekaligus Ketua MUI Pusat yang insyaallah masih dalam perjalanan. Yang saya hormati PJ Ketua PWNU Jawa Timur Romo Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Yang saya hormati Rais Syuriah PCNU Jombang Kiai Haji Ahmad Hasan, pengurus PCNU Jombang baik syuriatan maupun tanfidiyatan. Yang saya muliakan Bupati atau yang mewakili dalam hari ini Kepala Kesbangpol Jombang, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili Ketua Muslimat Jombang ini, ibu kita semuanya ini, bukan Ibu Kartini tapi Ibunya Munjidah Wahab, para kiai, para kawakis, pengurus MPCNU se-Kabupaten Jombang, pengurus ranting NU se-Kabupaten Jombang, pengurus Banom, lembaga Lajenah, sahabat-sahabat Ansor, Banser, Fatayat, Ibnu PBNU, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga pagi ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka tasyakur bin nikmah 101 tahun usia Nahdlatul Ulama. Semoga berkumpulnya kita di tempat ini senantiasa memberikan manfaat dan barokah, khususnya kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan umumnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah ke atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. 101 tahun usia Nahdlatul Ulama tentu bukan usia yang pendek, usia yang cukup sepuh, usia yang cukup lama. NU sudah mengalami berbagai macam zaman. NU didirikan pada zaman penjajahan, kemudian melewati zaman kemerdekaan, kemudian melalui zaman Orde Lama, dan juga memasuki zaman Orde Baru. Setelah itu NU berada di zaman reformasi, dan tentu itu memberikan pengalaman yang luar biasa bagi Nahdlatul Ulama. Hendaknya kita bisa mengambil pelajaran melalui zaman-zaman yang dilalui oleh Nahdlatul Ulama itu. NU pernah juga menjadi partai politik
Tapi ternyata ketika menjadi partai politik itu juga tidak menguntungkan, malah remuk kabeh. Ya. Karena itu NU yang tadi disampaikan oleh Rais Suriah, ya mungkin 52% umat Islam Indonesia ini mengaku NU, walaupun belum semuanya punya Kartani. Paling tidak amaliyahnya itu ngaku ikut Nahdlatul Ulama. Tentu ini adalah aset bangsa yang luar biasa. Maka kita jaga Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, kita jaga marwahnya. Jangan menjadikan NU ini seperti tenda misalnya, ya, yang hanya dipakai ketika dibutuhkan, ya, disewakan, krono sering disewa, dipakai, akhirnya tenda ini kakek sing bolong-bolong, ya, lah krono kakek sing bolong, akhirnya nek udan kudanan, nek panas kepanasan. Panjenengan kerasan ngiyup nek ngene tenda sing bolong-bolong memang. Kerasan apa mboten? Mboten kerasan. Lah ya apa nek ngiyup payahe udan ya kudanan, wayahe panas ya kepanasan. Jadi dicewakan hanya ketika dibutuhkan. Ya. Juga jangan menjadikan NU ini seperti taksi plat kuning sing tujuannya gak jelas. Ya. Budal ketika ana sing bayar dijak nang pare gelem pokoke dibayar, dijak nang Mojokerto gelem pokoke dibayar, ya, dijak nang gone Kertosono gelem pokok dibayar. Nah itu kan taksi, ya, plat kuning omprengan, jadi nggak jelas tujuannya, pokok dibayar budal. NU ini harus jelas. Jadi NU ini ibaratnya itu seperti sepur kereta api. Kereta api ini relnya jelas, di mana berhenti jelas. Panjenengan mau ke Jakarta, ya berangkat dari stasiun Jombang, nanti berhenti di tempat-tempat yang jelas, stasiun Madiun, stasiun Yogyakarta, jelas, sampai nanti mungkin tujuannya di stasiun Gambir. Nah itulah tujuan akhirnya perjalanan kereta api. Nggak mungkin kereta api ini misalnya tujuannya Jakarta kebablasan sampai Pandeglang, ya. Jadi nggak mungkin. Kenapa? Karena tujuannya sudah jelas, ya. Maka saya sama Rais Suriah, Kiai Ahmad Hasan, ya, punya komitmen nggak menyewakan tenda, ya. Ya. Apa mana dengan harga yang murah, cepat rusak tambahan, ya. Jadi saya tetap punya, ya ibaratnya kula niki namung derek Rais Suriah mawon. Rais Suriah ini masih nisi sepur. Nek Rais Suriah teng Jakarta, ibaratnya sepur di kewenang Jakarta, nggih kula nderek. Panjenengan semua juga nderek. Nggih napa mboten? Jadi begitu Jam'iyah Nahdlatul Ulama kita harapkan seperti itu. Wong gampang kok. Ngurus NU itu gampang. Wong NU itu jam'iyah, organisasi, ya. Tergantung masinis iku, Mang. Sing rada angel lak ngurus pengurus. Nggih napa mboten? Iku sing rada angel. Dijak nang Jakarta mudune nang Madiun. Padahal sepure tulisan Jakarta. Dijak ngalor tambang itu. Nah, jadi kita berharap usia 101 tahun Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini semakin membawa
manfaat dan barokah bukan hanya bagi umat Islam, bukan hanya bagi warga Nahdlatul Ulama, tapi juga bagi bangsa dan negara Indonesia pada umumnya. Bersatu kita ini. Perintah Gusti Allah ngoten, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali Allah, jangan tercerai-berai. Nah, tali Allah itu apa? Dulu ketika saya ngaji tali Allah itu, guru saya memaknani berpegang teguhlah kalian pada agama Islam. Jadi tali Gusti Allah itu agama Islam. Lah kalau kita ini sudah Islam, apa tali ini? Tali kita karena kita sudah Islam, talina adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini tali kita. Nah, makanya jangan tercerai-berai. Apalagi salah satu dawuhnya Mbah Hashim itu, janganlah perbedaan pendapat di antara kalian menyebabkan perpecahan. Ini penting. Apa maneh waktu-waktu sekarang ya, menjelang Pilpres ini ya, ini sering terjadi perbedaan bukan hanya pendapat tapi juga pendapatan. Kalau perbedaan pendapat gak sepiro pecah ya, tapi perbedaan pendapatan iki sing repot ya. Nah, karena itu siapapun boleh mendekat tapi jangan mengikat ya. Siapapun boleh mendekat kepada Nahdlatul Ulama tapi tidak boleh mengikat ya. Mbuh iku caleg, mbuh iku capres, mbuh iku cabub, monggo silakan mendekat kepada NU tapi jangan mengikat. Nah, inilah komitmen yang harus kita bangun sebagai pengurus Nahdlatul Ulama. Semoga ke depan Jam'iyah Nahdlatul Ulama khususnya PCNU Jombang semakin memberikan manfaat, menebar barokah di kalangan warga NU Jombang khususnya dan masyarakat Jombang pada umumnya. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada panitia yang telah menyiapkan ini walaupun dalam waktu yang singkat. Semoga semuanya dicatat sebagai amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf mungkin kalau ada kekurangan dan sebagainya, mohon diterima dengan baik dan ikhlas. Terakhir, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.